Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan memulai kegiatan webinar pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin, pada Bapak Ibu guru dan teman-teman yang lain, baik dari SMP Negeri 1 Baturetno maupun dari sekolah yang lain. Sekali lagi cek sound, suara saya bisa didengar dengan baik ya, Mas Panji, Pak Agus dan yang lain. Sangat jelas. Sangat jelas, Pak Fajar. Jelas, Mas Fajar. Ya, jelas sudah. Oke, ini peserta sudah 14 yang nampak dan yang belum nampak ini tampaknya masih mempersiapkan diri. Kita mulai saja ya. Biar nanti jam 2 kita sudah selesai atau sebelumnya. Tampilan sudah bisa dilihat ya dari perangkat panjenengan. Ya, bisa Mas Fajar. Sampun nggih. Menumbuhkan budaya positif di sekolah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerawan panjenengan secara online. Semoga saja apa yang kita lakukan hari ini bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang saya sampaikan nanti bisa diterima dengan baik, dan seandainya nanti ada kendala, nanti mohon untuk bisa memberitahu. Kan sering terjadi ketika kita presentasi, ternyata di tengah jalan ada koneksi internet yang terputus, ataupun masalah yang lain, kameranya tertutup dan lain-lain. Nah, nanti bisa panjenengan mungkin dengan segala kerendahan hati saya mohon untuk telepon saya. Mas Fajar iki piye iki kok ora nek gambare misalnya. Nanti silahkan yang berkenan untuk melakukan informasi kepada saya. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan semuanya, saya akan memulai webinar pada siang hari ini. Jelas Pak, Jos. Saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya. Akan saya sampaikan tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah. Hal ini berkaitan dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak untuk beraksi secara nyata, ya, betul-betul nyata ya. Artinya apa yang saya pahami, apa yang saya serap dari kegiatan-kegiatan yang terdahulu, dan apa yang saya lakukan di sekolah itu betul-betul bisa terimplementasi dengan baik melalui kegiatan ini. Ini saya sengaja mengambil judul yaitu menumbuhkan ya, karena bagaimanapun juga budaya positif di sekolah ini sebenarnya bagi sebagian besar sekolah itu sebenarnya sudah melakukan, tetapi yang sesuai, betul-betul sesuai dengan konsep dari Ki Hajar Dewantara ataupun dari guru penggerak sendiri, mungkin ada beberapa hal yang baru. Makanya kalau menumbuhkan itu kan artinya apa yang sebelumnya masih bibit, masih kecil, belum ada bahkan, itu kita tumbuhkan, mulai untuk dilahirkan begitu, tapi melalui kata-kata menumbuhkan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, yang akan kita bahas pada siang hari ini antara lain, yang pertama adalah pembahasan secara teori, yang kedua adalah penerapan. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita ada semacam intro ya. Kalau misalnya suatu pementasan ataupun lagu itu diawali dari intro dulu, biar nanti tidak kaget. Ini ada sebuah berita, yaitu Finlandia sebagai negara yang katanya menurut penelitian itu, berdasarkan riset, itu merupakan sekolah ataupun negara dengan sekolah yang terbaik di dunia, sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Ini ternyata menerapkan konsep pendidikan mirip Ki Hajar Dewantara. Nah, ini menarik sekali. Saya dulu sebelum mengenal kegiatan guru penggerak, belum masuk di dalamnya, itu juga sering ya, saya membaca di beberapa media, dan terutama saya medianya adalah Facebook ya. Di sana ternyata itu adalah sebagai sarana saya berekspresi di sana. Nah, saya mengimpikan suatu saat nanti kapan ya Indonesia itu bisa seperti Finlandia. Nah,
Di sana dijelaskan bahwa Finlandia itu konsep pembelajarannya seperti ini, di sekolah bagaimana dan seterusnya. Nah, uniknya ini tahun 2018 ketika itu masih yang menjabat menjadi menteri itu Bapak Anies Baswedan ya. Saat ini menjadi Mendiknas, kalau di sini disebutkan begitu. Kalau saat ini ya tahu sendiri ya panjenengan semuanya sedang bertahap untuk menuju ke sana. Nah, kita fokusnya ke sini saja, tidak ke arah sana. Jadi menurut Bapak Anies Baswedan ketika itu, Finlandia itu menerapkan konsep pendidikan yang mirip dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, pertanyaannya kenapa di Indonesia itu pernah sering bahkan ada riset bahwa di Indonesia itu kualitas pendidikannya rendah. Ya, tentunya ini ada yang pro, ada yang kontra. Ya jangan samakanlah antara Indonesia dengan negara lain dan seterusnya. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa ternyata konsep yang sudah sebenarnya diterapkan di Indonesia itu kan memang kita mengambil dari filosofi-filosofi Ki Hajar. Itu ternyata secara umum itu ternyata sama, atau mungkin hampir sama, atau mungkin 100% sama secara konsepnya yang diterapkan dengan di Finlandia. Nah, ini kan menarik sekali Bapak Ibu. Apa sebenarnya yang diterapkan di Finlandia tersebut dan apa saja pokok-pokok pikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, ini mungkin bagi Bapak Ibu guru yang sudah selama ini mengenal Ki Hajar Dewantara melalui CGP ataupun mungkin kurikulum Merdeka, itu sudah memahami beberapa hal. Nah, ini saya berikan gambaran saja sedikit. 5 pokok yang menurut saya menarik ini, karena ini betul-betul menjadi sebuah wawasan baru bagi saya. Saya kira itu dulu Ki Hajar itu ya hanya terkenal dengan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Cukup itu saja. Taunya ya itu. Tapi ternyata ada beberapa hal yang menarik di sini. Yang pertama, menurut Ki Hajar, rakyat itu perlu diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai kepentingan hidup kebudayaan dan kepentingan hidup kemasyarakatannya. Artinya tidak ada sekat-sekat di mana yang kaya itu sekolahnya di sana, lalu yang agak menengah ke bawah itu di sini, lalu yang pinter itu di sana, yang bodoh itu di sana. Nah, ini sebenarnya konsep yang menarik dari Ki Hajar ya, meskipun pelaksanaannya ya nanti terjadi pro kontra lagi. Ya nggak bisa disamakan dan seterusnya ya, tetapi ini menarik. Dan di Finlandia saya pernah membaca memang di sana tidak ada yang katanya murid itu yang dicap murid bodoh atau kurang mampu ya. Atau mungkin rankingnya ranking akhir itu nggak ada. Jadi hampir semuanya disamakan. Katanya begitu yang pernah saya dengarkan. Lalu jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Nah, ini artinya ya tidak semuanya berarti tidak boleh pakai seragam, ya nggak begitu juga. Artinya jangan memaksakan untuk sama untuk hal-hal yang tidak sepatutnya diseragamkan. Ini juga menarik karena di sini sejak saya kecil sampai dengan saya lulus kuliah itu memang semangat seperti ini tampaknya masih sangat belum dominan ya, masih sangat minimalis begitu. Kita apa-apa dari kecil sampai besar itu pokoknya harus begini sama semua. Seolah-olah seperti itu. Berikutnya, bermain adalah tuntutan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani. Nah, di sini Ki Hajar menjelaskan bahwa konsep pendidikan itu seharusnya mendekati dengan permainan. Jadi anak-anak itu ketika bermain itu kan sangat senang ya, mereka menikmati sehingga secara perlahan-lahan mereka itu kita bawa untuk ke arah tujuan yang positif itu akan lebih mudah. Nah, yang keempat, anak-anak itu tumbuh berdasarkan kekuatan kodratinya yang unik. Tak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Jadi semua siswa, semua anak-anak itu semua orang sebenarnya memiliki potensi yang tidak selalu sama. Nah, tentunya sebagai guru itu kita perannya adalah untuk mengantarkan mereka sesuai dengan kekuatan kodrati atau versi terbaiknya kalau istilah saya. Versi terbaik itu kan artinya misalnya si Fajar Prihatanto itu versi terbaiknya ya menjadi seniman misalnya. Ya sudah jadi seniman. Yang utama dia yang dikembangkan adalah kesenimanannya. Lalu si Agus Dwianto misalnya, itu pasnya menjadi seorang yang akademisi misalnya ya. Atau mungkin Panji Gumelar,
Panji Gumilar itu cocoknya menjadi apa ya? Mungkin pekerja sosial misalnya. Nah, artinya setiap orang itu memiliki potensi yang berbeda-beda, tidak harus sama, dan tidak semestinya kita sebagai guru itu harus siswa ini harus sama dengan si ini. Standarnya, parameternya itu si ini loh. Kok kami itu nggak bisa seperti si Agus Dwianto? Kok kami itu nggak seperti si Panji? Nah, terkadang kita secara tidak sadar itu menanamkan konsep yang seperti itu. Dan yang terakhir adalah ing arso sung tulodo ing madya maun karso tutwuri handayani. Ini dalam rangka sebenarnya konsep yang sudah tertanam di pikiran kita tentang 3 ungkapan ini, ing arso ing madya tutwuri ini dalam rangka mengantarkan anak kita itu untuk menjadi versi terbaiknya tadi, sebenarnya kan begitu. Ya, akan tetapi ini kalau diimplementasikan ke dalam dunia pendidikan memang kadang-kadang masih agak sulit ya. Lah terus bagaimana nanti pelaksanaannya di lapangan? Apakah terus anak-anak itu sing gambar kon gambar terus, sing nyanyi kon nyanyi terus, kan ya sulit juga ya. Ada pemahaman-pemahaman dasar yang harus ditanamkan. Nah, nanti kita akan membahasnya lebih mendalam pada slide berikutnya. Kita masuk ke pembahasan teori Bapak Ibu. Saya awali dari standar nasional pendidikan. Di sini disebutkan bahwa lingkungan yang positif itu sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses dan standar nasional pendidikan. Dan seterusnya. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah tentang lingkungan yang positif. Nah, di sini pas dengan apa yang ingin saya sampaikan, bahwa ternyata di standar nasional pendidikan itu sudah disebutkan bahwa pembelajaran yang baik itu seharusnya didukung oleh lingkungan yang baik pula, yang positif. Lalu bagaimana untuk mewujudkan lingkungan yang positif? Nah, biasanya kita akan menerapkan beberapa hal ini Bapak Ibu. Peraturan, tata tertib sekolah, lalu disiplin. Nah, untuk mendisiplinkan maka harus ada hukuman sanksi. Untuk meningkatkan motivasi, maka perlu diadakan penghargaan, dan seterusnya. Nah, apakah seperti ini betul atau salah, atau memang ada yang perlu dikembalikan pada esensi awalnya? Mewujudkan lingkungan yang positif itu yang bagaimana? Caranya seperti apa? Tekniknya, metodologinya, dan seterusnya. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh ini Dr. William Glasser dalam teori kontrol itu tentang ilusi, Bapak Ibu. Ilusi itu ini saya juga menarik juga. Ini saya sering mendengar kata ilusi ini biasanya yang pertama di dunia sulap. Ya, di dunia sulap bahwa itu adalah ilusi, seolah-olah kita melihat itu kenyataan, padahal itu bohongan misalnya. Padahal itu salah. Yang kedua, saya menerima kata-kata ilusi ini cukup sering itu di pembelajaran yang lain ya, yang di dunia pendidikan, tetapi yang pendidikan yang lain. Yang di dunia spiritual, ilusi itu adalah sebuah keyakinan, pemahaman yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ternyata muncul lagi di CGP. Apakah ilusi-ilusi itu? Yang pertama, bahwa ilusi, keyakinan, guru itu pasti bisa mengontrol murid. Berikutnya, semua penguatan positif itu pasti efektif dan bermanfaat. Berikutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan ilusi berikutnya, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Jenengan bisa percaya, bisa tidak. Boleh sepakat, juga boleh tidak. Kalau salah itu bukan salah saya ya. Tapi dari William Glasser Bapak Ibu. Artinya beberapa hal yang kita bahas ini, keempat hal ini sebenarnya sering kita merasa seperti ini ya Bapak Ibu. Kita itu kalau ingin membuat murid itu menjadi baik itu ya harus begini, harus dikontrol muridnya, harus dikritik, diberikan rasa bersalah dan seterusnya. Nah, ternyata dari penelitian yang dilakukan oleh William Glasser ini adalah ilusi. Tidak sepenuhnya benar, bahkan banyak salahnya. Untuk mengubah suatu karakter siswa itu bagaimana nanti kita akan melihat ya. Kalau versi dia bagaimana?
Nah, ini ditunjukkan teori kontrol oleh Dr. William Glasser ya. Di sini stimulus responnya seperti ini, lalu teori kontrolnya begini. Ini, jadi stimulus responnya. Realitas atau kenyataan itu, kebutuhan kita itu sama. Tapi secara teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Jadi antara anak dengan anak yang lain, antara anak dengan guru itu sebenarnya berbeda-beda. Ya. Semua orang itu melihat yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Artinya kita punya penafsiran yang berbeda-beda. Sama-sama orang melihat gajah yang sama, kalau ditanyakan pada 5 orang yang berbeda, itu ketika dia disuruh mengungkapkan apa pendapatmu tentang itu, nah, kemungkinan tidak ada yang sama. Dan seterusnya. Contoh teori kontrol seperti itu. Saya tidak akan melanjutkan semuanya, ya, nanti waktunya tidak efektif. Intinya, ada beberapa hal yang memang perlu kita kembalikan pada esensi awalnya. Bapak Ibu, selanjutnya akan kita bahas tentang disiplin positif. Nah, ini kalau ada buku seperti ini, berarti kita akan lebih memusatkan perhatian ya, karena ini membahas tentang beberapa teori. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah akan tetapi, cakap memerintah diri sendiri. Ini pendapat atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kita tekankan di sini bahwa di mana ada kemerdekaan, sekarang kan sedang didengungkan merdeka belajar. Ya. Pro kontra juga, merdeka belajar berarti bocah dibebaske, konkan karpe dhewe lah, pokoknya sementing merdeka kok. Carane mulang, cara mengajar juga bebas, karena kan merdeka. Apakah seperti itu? Ya, memang begitulah. Kita sering mendengar orang itu, kadang mereka terlalu semangat untuk berpendapat, tetapi kadang-kadang itu tidak memahami dulu. Pokoknya dengan idiom-idiom baru, dengan istilah baru itu sudah mulai tidak sepakat biasanya begitu. Dan itu ya nggak apa-apa juga, bebas. Ya, nah, tetapi bagi kita yang memang mau berpikir, marilah kita pelan-pelan untuk mengubah pola itu. Ya, sebelum kita tidak setuju ya perlu kita selami dulu. Seperti apa tuh sebenarnya? Padahal di sini disebutkan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Oh, berarti kalau semakin merdeka, semakin disiplin. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya, siswa yang diharapkan oleh kurikulum merdeka itu seperti apa? Bukan murid yang bebas tidak ada aturan. Bukan murid yang bebas sepenuhnya maunya mereka sendiri, tidak. Tetapi murid yang merdeka, orang yang merdeka itu adalah orang yang sudah mantap dengan karakternya, dengan wawasannya, sehingga dia itu bisa menentukan segala sesuatu dengan bertanggung jawab. Sebenarnya itu. Ya, sama halnya dengan Indonesia merdeka. Apakah setelah merdeka berarti semakin bebas? Ya, enggak juga. Ya, seperti itu sebenarnya. Baik Bapak Ibu, arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Ya. Artinya belajar. Ini menurut Dian membacanya bagaimana ya ini? Ya. Diana Gusen gitu aja ya. Belajar itu bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, sebenarnya disiplin itu seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita menurunnya pada peneliti pendidikan. Ya. Tetapi terkadang kita itu memahami bahwa disiplin itu tidak seperti ini. Disiplin itu adalah suatu kegiatan atau suatu konsep untuk membuat orang nurut, kan begitu. Kalau ada anak yang tidak nurut berarti tidak disiplin, begitu kan biasanya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Artinya disiplin itu ada apa ya? Kesadaran yang tumbuh dari dalam hatinya, dari akal pikirannya yang sehat. Oh, seperti ini itu salah. Nah, selama ini kita tidak begitu. Kita memaksa mereka dari luar. Kita belum menyentuh ke aspek kedalaman apa yang di dalam dirinya. Nah, ini yang menurut Diana Gosen perlu dibenahi. Jadi disiplin itu seharusnya kita menumbuhkan dari dalam diri para murid, bukan kita memaksanya dari luar. Lalu nilai-nilai kebajikan universal, ini artinya segala sesuatu yang tadinya itu karakter,
ataupun itu peraturan-peraturan, kedisiplinan dan seterusnya itu diarahkan kemana toh sebenarnya? Diarahkan ke nilai-nilai kebajikan universal, sebenarnya begitu. Intinya orang itu sekolah, orang itu diajari baik dan buruk itu arahnya kemana? Ya. Agar mereka memiliki nilai-nilai kebajikan atau kebaikan secara universal. Kenapa ada kata-kata universal? Karena ada nilai kebajikan yang tidak universal. Nilai-nilai kebajikan yang itu hanya dimiliki oleh konsep tertentu saja. Nah, kalau ini universal, bisa diterima suku, adat, dan semuanya. Ada banyak, tidak perlu saya bacakan. Kita fokus ke profil pelajar Pancasila. Ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Nah, ini tentunya sudah sangat-sangat familiar di pendengaran kita ya, di pemahaman kita tentang profil pelajar Pancasila. Tapi terkadang memang seperti ini hanya menjadi berhenti di jargon saja. Wah, ketoknya keren. Tapi setelah dilaksanakan ya sama saja. Nah, itu yang salah bukan sistemnya sebenarnya. Ya kita sendiri. Profil pelajar Pancasila. Tidak perlu saya jelaskan secara lebih mendetail, panjenengan pastinya lebih paham ya. Ini adalah nilai-nilai karakter yang seharusnya dimiliki oleh murid kita. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga belum mengantuk ya. Saya lanjutkan. Ini baru mendapatkan sekitar ya 20-an menit ya. Motivasi perilaku manusia. Ini perlu kita bahas sebelum nanti kita masuk ke pembahasan yang lebih mendetail ya. Jadi, apa yang saya sebutkan di awal itu sebenarnya juga mengarah ke sini. Apa sebenarnya motivasi perilaku manusia? Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi pernah ada penelitian, apa sebenarnya orang itu dalam bertindak dasarnya apa? Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Gen ora dihukum, supaya tidak dihukum. Supaya tidak dikucilkan orang, maka dia menjadi baik. Dia taat pada peraturan. Yang kedua, itu karena iming-iming. Saya melakukan ini akan mendapatkan hadiah ini. Saya melakukan kebaikan karena saya mengharapkan nanti saya mendapatkan pujian, mendapatkan timbal balik. Kalau di dalam agama ini namanya kurang ikhlas, gitu ya. Tidak tulus, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, sebenarnya nomor 1 dan 2 ini masih kurang ideal, Bapak Ibu. Kalau menurut Jan Gosen itu seharusnya yang ketiga ini. Seharusnya motivasi perilaku manusia itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, kalau orang sudah sampai di level yang ketiga ini, berarti dia orang yang sudah berkarakter, orang yang merdeka. Dia bisa menentukan jalannya sendiri. Ini yang ketiga. Nah, untuk mengarah ke sini tentunya ya cukup sulit ya, karena kita sudah terbiasa dari kecil itu, kalau nggak nomor 1 ya nomor 2. Untuk mengarahkan mereka pada kesadaran pribadi itu masih sulit. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya pembahasan teori tentang budaya positif. Nah, semakin lama semakin mengerucut Bapak Ibu dari apa yang kita bahas tadi, sebenarnya juga mengarahkan ya. Kita perlu di suatu sekolah itu biar terjadi kenyamanan atau sesuai dengan yang tujuan pendidikan nasional tadi. Itu lingkungan yang positif itu perlu dibentuk. Nah, budaya positif ini mencakup apa saja di dalamnya. Yang pertama adalah lingkungan positif, lalu keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, di sini yang mungkin masih asing bagi Bapak Ibu sebagian kecil tentang keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan, lingkungan positif, budaya ini kan sudah terbiasa kita dengarkan. Nanti saya akan menunjukkan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas saya. Jadi penguatnya adalah tentang budaya positif itu dibentuk oleh lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Konsepnya begini Bapak Ibu. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kata-katanya rada makjleb gitu ya. Jadi orang itu kebanyakan itu akan
tergerak disiplin untuk menjadi baik itu karena dia menjalankan keyakinannya. Nah, ya misalnya kita di dalam agama saja ya. Kalau kita sudah yakin itu betul, maka apapun akan kita jalankan. Begitu. Meskipun itu berat, ya kita laksanakan. Karena kita punya keyakinan bahwa itu yang benar, saya nanti dampaknya seperti ini. Nah, murid-murid itu sebaiknya memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, dan apa tujuan utamanya. Jujur saja Bapak Ibu, kalau saya sendiri mungkin hampir berapa tahun ya, belasan tahun ya, mengajar ini jarang saya sampaikan. Jadi kalau anak-anak itu supaya nurut, ya ini loh peraturannya. Anak-anak biar tidak melanggar itu harusnya gini, ada sanksinya gitu. Kita jarang sekali menumbuhkan kesadaran mereka. Ini loh, kalau kamu itu mencuri, dampaknya seperti ini. Bukan karena dampaknya dihukum, tapi itu merugikan orang lain. Seandainya kamu dicuri, pasti kamu juga tidak suka kan? Dan seterusnya itu jarang dilakukan. Pokoknya ini peraturan. Mau tidak mau harus dilakukan, kan begitu. Nah, sifat dari kesepakatan kelas, ya, keyakinan kelas, ini ada 8 secara umum. Oke, sebelum ini saya jelaskan dulu tentang ini ya, kebutuhan dasar pokok manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, lalu kebebasan, ya, dan kesenangan. Ini maksudnya begini Bapak Ibu, intinya kalau kita melihat kebutuhan dasar manusia, ini kan mereka harus mencukupi ini. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan itu artinya kepemilikan. Saya mempunyai ini. Kebebasan itu ya kemerdekaan itu mengarahnya. Dan kesenangan itu mungkin lebih pasnya kalau kebahagiaan. Semua peraturan kedisiplinan, sekolah dan pendidikan semuanya itu ya dalam rangka untuk mencukupi ini. Nah, ini perlu kita pahami Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita, wah yang penting saya mengajar saja. Nanti masalah mereka butuhnya apa, terserahlah mereka menyesuaikan diri. Tidak begitu. Nah, menurut para peneliti pendidikan ini harus betul-betul dipegang kuat sebagai dasar kita di dalam mengajar dan bertindak. Yang pertama, kalau keyakinan kelas itu, kesepakatan kelas itu bersifat lebih abstrak, berbeda dengan peraturan tata tertib sekolah, yang biasanya sangat rinci. Yang kedua berupa pernyataan universal. Universal itu umum, dibuat dalam bentuk positif. Positif itu menghindari, dilarang, jangan, begitu. Tidak terlalu banyak. Ya. Kalau terlalu banyak nanti semakin ruwet. Wong tata tertibnya saja sudah tidak pernah dibaca, ada banyak sekali poin, apalagi ditambah dengan ini. Yang kelima dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, maksudnya keyakinan di sini dengan di Wonogiri kota tentunya mungkin berbeda. Di sini dengan di Amerika mungkin juga tidak sama. Yang keenam, semua warga kelas ikut berkontribusi. Jadi usahakan semua siswa itu nanti ikut berkolaborasi dalam menentukan ini. Yang ketujuh, melalui kegiatan curah pendapat. Jadi tidak hanya dari guru. Kalau biasanya kan peraturan sekolah tidak begitu. Ya, peraturan sekolah itu pokoknya dilarang pakai ini, harus pakai ini ya. Ya itu tidak salah juga, tetapi kalau di dalam keyakinan kelas itu kita menghindari seperti itu. Kalau bisa ini betul-betul dari mereka begitu. Yang kedelapan, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya sifatnya dinamis ya. Misalnya keyakinan kelas ini ternyata salah. Kan keyakinan itu nggak selalu benar ya. Misalnya kita yakin bahwa kelas 9A itu harus 100% masuk misalnya ya. Tidak boleh izin misalnya. Bisa saja itu salah. Ternyata ada masa-masa kita itu tidak harus masuk kelas. Kita tidak bisa mengerjakan tugas dan seterusnya. Jadi perlu ada revisi yang berkelanjutan kalau memang dimungkinkan keyakinan itu perlu direvisi. Bapak Ibu yang saya hormati, itu adalah keyakinan kelas. Nanti saya akan memberikan contoh nyatanya, aksi nyata yang sudah saya lakukan. Sekarang kita masuk ke pembahasan teori tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi begini Bapak Ibu, di dalam keyakinan kelas itu sebenarnya menjadi dasar kita nanti untuk
membuat kenyamanan, untuk membuat kedisiplinan positif di dalam kelas. Nah, biasanya untuk mendisiplinkan anak itu kita menggunakan hukuman, menggunakan sanksi. Nah, di sini ada kata baru yaitu restitusi. Restitusi itu apa? Nanti kita bahas. Saya jelaskan di sini Bapak Ibu. Ini ada kolom identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid. Ya, korban itu mendapatkan keadilan. Murid atau anak tersakiti. Ini dampak dari hukuman. Kalau konsekuensi, itu perbedaannya dengan hukuman ya hampir sama. Tetapi konsekuensi itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendeknya. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, kalau yang restitusi itu bagaimana Bapak Ibu? Restitusi itu merupakan pilihan. Jadi, itu adalah merupakan pilihan mereka sendiri. Menguatkan murid atau anak dalam jangka panjang. Korban itu mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi seperti ini. Mungkin Bapak Ibu masih terlalu abstrak ya. Ini maksudnya apa tuh ini? Ya, kita lanjutkan kalau begitu. Nah, ini masih dilanjutkan. Saya tidak akan membacakan semuanya, hanya satu saja mungkin. Nah, ini. Hukuman itu misalnya, peraturannya seperti ini. Makanya kamu harus seperti ini. Itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Kenapa kok kamu melakukan itu? Kenapa kok kamu anggap itu sebagai kebenaran misalnya ya? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi istilahnya apa ya? Lebih halus, lebih semut, lebih bijak yang restitusi. Meskipun konsekuensi ini pun sebenarnya sudah termasuk identitas sukses disiplin. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah contoh juga dampak dari hukuman. Jadi kalau hukuman itu dampaknya negatif, kalau konsekuensi itu sifatnya netral, sedangkan restitusi itu pasti positif. Contohnya ini. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, itu adalah bentuk hukuman yang biasanya arahnya ke situ. Kalau netral itu lakukan apa yang saya katakan, maka kamu akan mendapatkan ini. Lalu yang restitusi itu apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, jadi lebih memanusiakan anak, mungkin begitu ya. Ini bisa juga diterapkan di rumah, di keluarga. Bahwa di dalam mendidik anak ataupun mungkin pasangan kita, itu ya tidak harus selalu dengan hukuman. Karena hukuman itu nanti dampaknya berbeda dengan yang restitusi. Oke, lebih lanjut tentang restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu penghargaan maupun hukuman. Oh, mohon maaf, saya ulangi lagi. Menurut Alfikon, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi, kalau kita memberikan penghargaan ataupun hukuman, itu sebenarnya secara dampak pada anak itu kurang positif. Jadi anak-anak nanti orientasinya, saya berbuat baik ini karena saya takut dihukum, bukan karena kesadaran. Saya melakukan kebaikan ini karena saya ingin dapat ini loh. Tidak ikhlas. Jadi bukan karena kesadaran dia secara pribadi. Nah, ini dikatakan oleh Alfikon ini cara mengontrol yang menghancurkan potensi. Nah, pertanyaannya apa? Ya mungkin toh Pak. Apa ya mungkin toh Mas. Kita itu bisa mendisiplinkan anak tanpa hukuman dan penghargaan, begitu ya. Oke, tidak apa-apa. Saya hanya menyampaikan teorinya saja, jenengan bisa protes ke sana ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, menurut Gosen seperti itu. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi, memperbaiki kesalahan. Bukan berarti kita memaksa mereka, tetapi memperbaiki mereka secara pelan-pelan, secara ya kalau tidak pelan, secara kesadaran mereka sendiri, dari dalam kesadarannya.
Restitusi juga adalah proses kolaboratif. Jadi kolaboratif itu ada kerjasama antara siswa dengan guru yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi fokusnya solusi, bukan ketakutan, bukan karena iming-iming. Ini yang ingin dibudayakan oleh Jalsom Gosen. Jadi seperti itu. Ya mungkin sulit ya. Kalau sulit ya bagaimana? Panjenengan bisa menolak ini, bisa menerima, bisa melaksanakan tapi mungkin dengan pelan-pelan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini masih berapa ya kok sepertinya masih lama ini. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ciri-ciri restitusi itu begini. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini ditumbuhkan kesadaran murid, kesadaran seseorang. Kalau kamu melakukan ini, dampaknya itu seperti ini, kan begitu. Tidak berarti kamu kalau melakukan ini, kamu akan dihukum. Nah, berbeda. Memperbaiki hubungan, sifatnya adalah tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Wah, ini sangat-sangat rohaniah. Melihat ke dalam diri. Fokusnya itu bukan keluar, tapi dalam diri. Bahwa ada sesuatu yang salah dalam diriku, misalnya begitu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi esensinya itu apa? Dasarnya apa? Cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Begini Bapak Ibu. Jadi ciri-ciri restitusi seperti itu. Mungkin jenengan lebih paham lagi ya, semakin paham atau malah semakin bingung. Bapak Ibu, Mas Panji atau mungkin Pak Agus atau yang lain masih bisa mendengarkan suara saya? Oke, Masih juga belum. masih. Lanjut. Masih, Pak. Saya ingin ngobrol sendiri, ternyata putus internetnya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa menjadi semacam dongeng pengantar tidur, nggih, betul apa-apa, karena ini saatnya memang beristirahat. Saya lanjutkan. Posisi kontrol Bapak Ibu ada 5. Apakah panjenengan ataupun saya sendiri selama ini menerapkan yang mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah pemantau? Pembuat murid merasa bersalah? Ataukah teman? Atau yang terakhir, manajer? Yang diharapkan di dalam teori-teori yang sudah dipaparkan tadi, sebagai seorang guru itu seharusnya kita menjadi peran sebagai manajer. Kenapa? Kalau kita sebagai penghukum tadi sudah sering saya jelaskan ya. Nanti anak itu melakukan kebaikan, menghindari kesalahan itu bukan karena kesadarannya, tapi karena ketakutan. Kalau pemantau hampir sama. Jadi kita memantau, ini kamu melakukan kesalahan ini, makanya kamu harus mendapatkan ini. Nah, begitu. Kalau pembuat merasa bersalah itu kita apa ya, nak pomo di dalam bahasa Jawa merogoh hati. Kamu sadar nggak selama ini itu Pak Guru ini sudah berjuang mati-matian untuk membuat kamu pinter, tetapi kamu kok seperti itu toh? Saya itu merasa menjadi guru yang gagal dengan punya murid seperti kamu. Nah, tidak menghukum tapi membuat merasa bersalah. Nanti ini secara kontinu kalau dilaksanakan terus anak-anak itu bisa menjadi depresi ya. Akan terekam di pikiran sadar dan bawah sadarnya, oh saya ini pembuat kesalahan. Lalu yang berikutnya sebagai teman. Nah, teman ini sekilas tampak baik ya. Jadi guru dengan siswa kalau bisa itu seperti teman. Tapi punya kelemahan Bapak Ibu. Nanti anak-anak akan menyepelekan kedisiplinan, peraturan, ataupun guru itu sendiri kalau kita terlalu dekat. Misalnya punya kesalahan ya nggak apa-apa. Salah ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pokoknya kamu nggak mengerjakan tugas juga. It's okay, nggak apa-apa. Santai saja. Nah, dia memberikan ruang untuk anak itu merasa nyaman, tetapi kebablasan kan begitu. Lalu yang benar bagaimana sebagai seorang guru itu sebaiknya di posisi yang ini ya, manajer. Manajer itu dia bisa memetakan kesalahannya seperti apa, lalu mengajak dia itu untuk sadar, untuk memahami kesalahannya itu konsekuensinya seperti ini,
dan langkah berikutnya apa untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah, ini yang manajer. Selama ini kalau saya sendiri ya belum bisa ke manajer ya, baru belajar karena masih sulit ya seperti ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu, posisi kontrol itu, nah ini contohnya ya, kalau penghukum itu contohnya menghardik, menunjukkan, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat merasa bersalah itu berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Wah, galau gitu ya. Berdrama. Kalau sebagai teman itu membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Jadi malah dia membela murid. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Ini loh kesalahanmu selama ini, kamu punya pelanggaran ini. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan. Ya, pertanyaan, terus nanti langkah berikutnya bagaimana, dan seterusnya. Jadi pendekatannya tidak terlalu kaku, juga tidak terlalu kebablasan atau luwes tadi. Ya, ada di tengah-tengah kalau sebagai manajer. Baik, saya tidak akan menjelaskan ini secara mendetail. Jadi nanti kalau menghendaki saya kirimkan ya sebagai hadiah atas kesediaannya bergabung di webinar ini. Baik Bapak Ibu, tampaknya sudah ini mendekati akhir ya. Restitusi. Restitusi ini ada yang disebut dengan istilahnya segitiga restitusi. Ya. Apa yang dilakukan di dalam restitusi seandainya ada suatu pelanggaran? Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, seperti itu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Lalu validasi tindakan yang salah. Ya. Adakah yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Contohnya seperti itu. Lalu menanyakan keyakinan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini kalau penjelasannya secara lebih mendetail intinya begini Bapak Ibu. Kalau menggunakan tabel ini dirasa malah sulit dipahami. Intinya menstabilkan identitas itu, kita memposisikan anak itu dia tahu dulu. Ya, bahwa yang dilakukan itu bukan dosa yang paling besar di dunia. Jadi pokoknya kamu salah 100%, nggak begitu. Tapi distabilkan dulu. Ya, identitasnya distabilkan. Oke, ditenangkan dulu. Kalau bahasa saya seperti itu. Lalu validasi tindakan yang salah, divalidasi. Disadarkan anak itu kesalahannya apa. Bukan berarti tidak ada benar dan salah. Nah, seperti orang-orang bijak itu ya. Tidak ada benar dan salah, tidak ada baik dan buruk. Pokoknya kamu melakukan apa itu ya, itu sudah harusnya begitu ya, tidak begitu. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini Bapak Ibu, keterhubungan dan konektivitas antara restitusi dengan keyakinan kelas tadi. Kamu kan sudah pernah membuat keyakinan kelas. Masih ingat tidak? Nah, seperti itu. Apa keyakinan kelas yang kamu salahi, yang kamu langgar? Bahwa dulu kamu mengatakan bahwa keyakinan kelas itu akan menjadi orang yang baik di kelas 9D misalnya. Tetapi kenapa kamu mencuri? Nah, jadi fungsi dari keyakinan kelas itu untuk mengembalikan memori si pembuat kesalahan. Itu untuk menyadari bahwa kamu sudah pernah berjanji. Nah, ini kamu langgar sendiri, begitu. Yang janji kamu sendiri, yang melanggar kamu sendiri. Jadi segitiga restitusi seperti itu Bapak Ibu tahapannya. Nah, ini kita sudah masuk ke yang bagian akhir Bapak Ibu. Penerapan yang pernah saya lakukan, itu aksi nyata saya di sekolah di SMP Negeri 1 Batu Retno adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerapan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Yang pertama yang saya lakukan adalah persiapan, penjelasan, brainstorming, dan yang terakhir kesepakatan bersama. Lebih detailnya seperti ini. Jadi pertama kali saya membuat konsep Bapak Ibu. Alat dan bahannya itu dipersiapkan terlebih dahulu. Di sini antara lain adalah gunting, spidol, kertas, lalu ada isolatif bolak-balik dan juga gambar Bapak Ibu. Ya, saya kan malu juga kalau sebagai guru seni budaya tapi tidak menggambar di situ. Ya. Saya menggambar gitu. Nah, ini loh. Biar suasana seni budayanya itu masuk ke kelas. Gitu. Saya buatkan seperti ini dulu. Lalu setelah persiapan, saya menjelaskan Bapak Ibu. Kira-kira
Di antara kalian ingin tidak sekolah kalian itu menjadi kelas yang nyaman, kelas yang di dalamnya itu penuh dengan kedamaian, dengan semangat belajar dan seterusnya. Contohnya seperti itu. Mau, pasti semuanya mau. Nah, kalau mau berarti kita perlu memiliki kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini berbeda dengan peraturan loh. Nah, kita jelaskan di situ bagian awal itu. Kalau peraturan begini, kalau kesepakatan kelas itu seperti ini. Jadi ini kita membuat keyakinan kelas untuk kita laksanakan demi kebaikan kita sendiri, begitu. Yang membuat kita, yang melaksanakan ya kita. Berikutnya yang ketiga itu adalah brainstorming. Langsung tidak usah lama-lama, silahkan saya beri waktu 2 jam untuk berpikir. Idemu apa agar kelas kita baik, nggak seperti itu. Langsung kita berikan waktu sekarang juga, silahkan. Apa yang kamu harapkan, kelas kita seperti apa, karakter siswa apa yang ingin kamu lakukan dan dilakukan oleh teman yang lain. Lalu diberikan contoh-contoh Bapak Ibu. Misalnya, saya akan menjadi orang yang berperilaku baik. Saya akan menghormati guru lah misalnya. Saya akan menjaga ketertiban dan kebersihan kelas dan seterusnya. Seperti itu contohnya. Setelah itu mereka menempelkan dari apa yang sudah kita persiapkan tadi, ya, kertas warna-warni, istilahnya apa nih? Pop-it ya. Nah, itu ditempelkan di bagian depan tadi Bapak Ibu, yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, nah ini fotonya saya sedang menjelaskan, ini bukan sedang menyanyi. Kesepakatan bersama itu seperti ini, akhirnya kita mendapatkan kesepakatan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dari brainstorming tadi, itu hanya untuk menjaring ide-ide saja. Nanti yang mirip-mirip kita jadikan satu, kita simpulkan. Kita simpulkan bersama, terus ditulis menggunakan kalimat yang sederhana. Misalnya, ini kelas 9D ini saya akan menjadi siswa yang berkarakter baik misalnya, ataupun yang lainnya. Nah, ini dikuatkan, disimpulkan, sehingga nanti ke depannya ini menjadi dasar. Kalau anak-anak nanti mulai berbuat tidak baik, tidak disiplin, nanti kita tinggal mengingatkan, ini loh, kamu pernah menyepakati seperti ini, tapi kenapa kok kamu sekarang mulai nyimpang ya, mulai mengarah pada kesesatan misalnya. Ini loh, ditempel di tembok, sebaiknya seperti itu. Seandainya pun tidak, yang penting kita sudah punya kesepakatan kelas. Itu Bapak Ibu, jadi ada 4 tahap yang bisa dilakukan kesepakatan kelas ini. Yang terakhir, Bapak Ibu, ini tentang penerapan segitiga restitusi. Ini saya buat bersama Pak Agus Dwianto dulu, yang nyoteng nih Pak Agus Dwianto sebagai penerapan dari segitiga restitusi. Jadi sebagai pengantar, ini ada seorang siswa yang dia melanggar peraturan, tidak mengerjakan tugas. Nah, langkahnya bagaimana kalau penyelesaiannya secara restitusi tadi? Saya akan menayangkan video, semoga lancar nih. Sebentar, semoga saya tidak salah membagikan video. Nanti jangan-jangan yang tadi, oh yang ini betul, bukan yang musik tadi. Videonya bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa. Alhamdulillah. Halo, Becky. Kamu tahu kenapa Mbak Fajar memanggilmu ke sini? Kira-kira apa? Nggak tahu ya? Saya perhatikan Eki itu beberapa kali lambat masuk sekolah. Betul begitu? Yang kedua juga saya perhatikan Eki sering tidak mengerjakan tugas atau seandainya mengerjakan terlambat. Betul begitu? Betul, Pak. Berarti kamu mengakui ya bahwa kamu punya 2 kekurangan tadi. Iya. Kamu tidak usah takut pada Pak Fajar. Intinya kita hari ini
mau mencari solusi. Nah, tapi sebelum itu saya ingin tahu alasanmu kenapa kok kamu terlambat dan juga sering tidak mengerjakan tugas. Saya sering terlambat karena setiap pagi saya harus membantu ibu berjualan makanan, dan ini juga yang menyebabkan saya terlambat mengerjakan tugas. Oh, berarti permasalahanmu itu kamu membantu ibu. Iya. Kita fokus pada solusinya, kira-kira apa yang akan kamu kerjakan? Saya akan berkomunikasi dengan orang tua agar tugas-tugas saya tidak meminta waktu untuk belajar saya. Ya, berarti tadi solusinya pertama kamu mau komunikasi dengan orang tuamu biar tidak mengganggu apa pekerjaan rumah itu dengan tugas sekolahmu, begitu ya. Lalu yang kedua kamu nanti mau membagi waktu sehingga nanti bisa datang tidak terlambat. Betul begitu? Itu betul ya, nanti dilakukan. Dan nanti Pak Fajar juga akan menghubungi orang tuamu. Nanti nomornya dikirim ke Pak Fajar ya? Iya, Pak. Begitu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, terima kasih atas solusi yang sudah kamu utarakan. Semoga nanti kamu lebih baik daripada sebelumnya. Gitu ya, bisa kembali ke kelas. Awalnya saya takut ketika dipanggil oleh guru. Saya kira saya akan dihukum dan dimarahi. Ternyata tidak. Saya malah diajak untuk mencari solusi untuk menghadapi permasalahan saya. Ya, begitu Bapak Ibu. Contoh dari penerapan segitiga restitusi tadi. Saya lanjutkan Bapak Ibu, ini saya cek dulu apakah sudah selesai. Oh ya, sudah. Untuk presentasi saya sudah cukup Bapak Ibu, ternyata tidak terasa ya, sudah hampir 1 jam. Tadi kita mulainya jam 2 lebih, 10 atau berapa tadi. Bapak Ibu yang saya hormati dan rekan-rekan semuanya, terima kasih masih bersama dengan saya di link ini di udara. Jadi begitu Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan tadi sebagai sebuah apa ya, kalau disebut sebagai pamer ya boleh juga. Kalau saya biasa dengan kata-kata pamer karena sebagai seorang pelaku seni itu harus memamerkan karya kan begitu. Tapi yang lebih tepat mungkin ini adalah sharing Bapak Ibu bahwa kegiatan guru penggerak itu salah satunya seperti ini. Lalu yang kedua, bisa jadi Bapak Ibu itu menerapkan apa yang selama ini sudah saya terapkan di kelas. Nah, saya menginginkan dari Bapak Ibu memberikan pendapat mungkin 1-2 orang, jangan sampai 10 orang ya. Boleh bebas, apakah jenengan protes, saya tidak sepakat dengan seperti itu Pak, ini malah membuat anaknya nih jadi liar atau seperti itu, terserah lah. Kira-kira menurut panjenengan apa yang mungkin perlu kita diskusikan melalui kegiatan yang sudah saya sampaikan tadi, restitusi dan juga keyakinan kelas. Atau mungkin sepakat juga boleh. Nah, ini Mas Panji. Silakan Mas Panji. Untuk langsung saja. Baik, cek koneksi. Oke, lancar bagus. Oke, nggih. Pak Fajar, untuk itu kan tadi posisi guru itu kan ada penghukum dan lain sebagainya tadi ya, sampai pada posisi manajer. Kemudian kita mungkin sharing ya. Untuk posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu memang benar-benar tidak boleh guru itu melakukan itu. Atau ada situasi-situasi tertentu yang kira-kira diperbolehkan guru untuk berposisi sebagai penghukum maupun pembuat rasa bersalah. Itu yang pertama Pak Fajar, yang mungkin bisa nanti kita sharingkan ya, yang masih bulat itu di pikiran saya itu. Nek ra oleh ngopo kok ditulis kan. Tuh. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan restitusi. Tentu saja kan kita tidak boleh pesimis, namun mempersiapkan yang terburuk. Semisal restitusi itu kita terapkan pada 1-2 anak dan ternyata mental. Kita ulang lagi mental. Kita panggil lagi dengan cara restitusi lagi juga mental. Nah, bagaimana kemudian langkah selanjutnya? Apakah itu terus restitusi dan mental-mental terus atau bagaimana untuk memutus istilahnya rantai kegagalan dalam restitusi itu? Ini hanya
apa ya istilahnya skenario yang terburuk lah, semisal restitusi itu gagal itu bagaimana ya? Ngoten Pak Fajar dan Bapak Ibu semua, matur nuwun. Matur suwun Mas Panji. Wah, ini keren sekali ya. Jadi pertanyaan dari Mas Panji ini menangkap kegelisahan saya juga dulu. Saya juga apa ya, sempat dengan konsep yang terkadang mohon maaf ya, istilahnya terlalu muluk-muluk itu kok koyone iki mbok yo sing realistis saja begitu ya. Kalau seperti itu bisa nggak dilaksanakan? Tapi karena di sini ada Bu Siti Zulaiha selaku pengajar praktek guru penggerak juga ya, saya harus pro lah dengan program ini. Nggak begitu, artinya begini, itu sebagai intermezzo saja ya. Ya memang segala sesuatu yang memang tidak ideal, ya, itu dimungkinkan terjadi. Tetapi kalau menurut pendapat saya, apa yang sudah disampaikan tadi, seandainya kita terapkan itu sebenarnya bagus ya. Karena kita belum mencoba dan belum mengalami ini secara berkesinambungan, maka akan muncul berbagai kekhawatiran. Nah, menjawab pertanyaan yang pertama, kalau menurut saya nanti jenengan bisa berpendapat yang lain, termasuk teman-teman yang lain itu bisa memberikan solusi kan. Di sini bukan narasumber saya cuma menyampaikan saja apa yang saya lakukan. Menurut saya, kalau yang pertama tadi, apakah guru itu tidak boleh menjadi seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah? Kalau secara idealitasnya tidak boleh, Pak. Kalau menurut teori tadi, itu membuat anak itu tidak tumbuh kesadaran dari dalam. Jadi idealnya ya kita tetap menjadi seorang manajer. Nah, akan tetapi perlu dipahami di sini, sebagai manajer itu bukan berarti itu tidak boleh menghukum loh Pak. Artinya bagaimana ya? Apa yang sudah di peraturan di sekolah itu kan sudah tertulis. Nah, bukan berarti terus kalau kita menjadi guru penggerak berarti kita anti dengan tata tertib sekolah, tidak begitu kalau menurut saya ya. Ya tata tertib itu masih ada dengan segala konsekuensinya. Misalnya kalau melakukan ini nanti hasilnya begini. Kalau melakukan ini nanti mendapatkan poin. Ini tidak bisa kita apa ya? Tidak bisa kita tolak. Berarti oh kalau saya menerapkan ini berarti semua peraturan sekolah tidak boleh, tidak begitu kalau menurut saya. Nah, cuma sebagai guru secara pribadi, kita itu harus menerapkan yang tadi. Sebisa mungkin kita tidak menjadi seorang penghukum, tidak menjadi orang merasa bersalah, tetapi dia sadar dengan kesalahannya dan solusinya bagaimana. Kalau menurut saya begitu, Pak. Nah, kalau itu kan secara idealnya. Karena kita baru tahap apa ya, ini baru timblik-timblik latihan mengarah ke situ. Ya mungkin kalau tidak secara ideal, dimungkinkan saja itu terjadi. Tapi kalau selama ini saya sudah menerapkan ini, ternyata saya nggak tahu juga ya, kebetulan nggak ada masalah ya. Artinya siswa itu bisa menerima dengan baik. Karena memang selama ini tidak ada pelanggaran yang sangat berat. Paling tidak mengerjakan tugas, terus mereka itu apa ya, terlambat mengumpulkan tugas. Yang paling sering seperti itu. Dan seandainya saya menerapkan yang tadi itu ternyata memang bisa mengubah, tidak seperti dulu. Kalau saya seperti itu Pak Panji. Idealitasnya kita tetap jangan menjadi seorang penghukum dan menjadi seorang yang membuat merasa bersalah. Nah, seandainya itu dilakukan oleh pihak sekolah karena memang anaknya sudah tidak bisa diselamatkan tanda kutip ya, betul-betul sangat nakal dan harus menerima konsekuensi, nah itu ya silahkan saja. Tetapi kalau kita sebagai pribadi, sebagai guru ya, arahnya jangan menjadi seorang yang tadi. Atau mungkin seandainya kita masih bisa melakukan itu ya diminimalisir. Sesekali menghukum ya bolehlah kan awal-awal. Awalnya begitu, tidak bisa langsung ekstrim. Wah, setelah jadi guru penggerak 100% berubah, tidak lagi membuat kesalahan kan ya tidak mungkin kalau seperti itu. Sulit ya. Kalau menurut saya itu. Lalu yang kedua Pak Panji, tadi tentang restitusi. Seandainya itu diterapkan tidak membuahkan hasil bagaimana? Lah kan kita di sekolah itu tidak hanya apa ya, guru di kelas, tapi kita terdiri dari beberapa unsur. Nah, kita ada wali kelas, ada guru BP, ada kepala sekolah. Nah, menurut saya peran kita ya semaksimal mungkin kita melakukan restitusi itu. Nah, kalau nanti hasilnya seperti apa, kita masih ada wali kelas. Kita diskusikan dengan wali kelas, dengan BP, dengan kepala sekolah. Ini solusinya bagaimana kalau seperti ini? Kalau saya seperti itu, Pak. Jadi tidak saklek harus seperti itu, harus sesuai keinginan saya. Seandainya itu gagal, tidak ada solusi, tidak seperti itu.
Nah, silakan Bapak Ibu yang lain dan Mas Panji menanggapi kalau memang mungkin jenengan sendiri cuma ngetes mungkin ya, mungkin sudah punya solusi yang lain. Bagaimana Mas Panji kalau menurut panjenengan? Iya, untuk ya saya sedikit tercerahkan nih Pak, itu mendapat pencerahan baru itu. Ya, tentang itu yang posisi penghukum serta itu restitusi, ya benar, kita di sekolah itu kan tidak sendiri ya, ada jenjangnya itu yang kadang-kadang tidak saya sadari. Oke. Kemudian tapi tadi Pak, yang tata tertib dengan keyakinan kelas itu kadang-kadang kok sepertinya kalau tata tertib itu kan basisnya peraturan gitu ya. Iya. Sedangkan yang kita gaungkan di sini itu kan keyakinan kelas. Sekolah punya tata tertib, punya peraturan, namun kita akan menggaungkan tentang keyakinan kelas. Nah, itu menyinkronkan antara tata tertib yang notabene itu peraturan sepihak kan istilahnya. Kalau saya jadi murid kan itu peraturan sepihak. Peraturan itu dibuat untuk dilanggar kan gitu dulu waktu kita jadi murid kan. Nah, dan dengan keyakinan kelas yang merupakan kesepakatan bersama. Nah, untuk menyinkronkan hal ini itu seperti apa ya kira-kira mungkin yang bisa dilakukan langkah nyatanya. Jadi malahan nih melebar kemana-mana kan. Malah saya suka ini, daripada ini saya bicara sendiri. Dan semuanya sepakat itu asik. Harusnya memang begini, kita diskusi. Oke, terima kasih Mas Panji. Kalau saya begini, jadi yang saya sampaikan di kelas kemarin ini betul-betul saya lakukan. Keyakinan kelas ini dalam rangka untuk mempermudah kalian menjadi tertib, untuk bisa menjadi anak yang baik. Nah, jadi antara keyakinan kelas dengan tata tertib sekolah itu nyambung, tidak terpisah, tidak berbenturan, tetapi saling menguatkan. Jadi saya penjelasannya begitu. Bukan berarti begini loh ya, antara keyakinan kelas dengan tata tertib itu berbeda, tidak begitu. Tapi kan sebenarnya nyambung juga. Paling mereka itu yang dituliskan ya menjaga kebersihan kelas, kan misalnya seperti itu. Yang itu di tata tertib sudah ada. Jadi secara tidak langsung nanti akhirnya ya nyambung juga antara tata tertib dengan keyakinan kelas. Nah, yang membedakan kalau menurut saya keyakinan kelas ini memperkuat malah Mas, memperkuat agar siswa nanti bisa menjadi lebih baik atas kesadarannya sendiri. Bisa lebih tertib, lebih disiplin tapi atas dasar kesadarannya sendiri. Kalau menurut saya begitu, Pak, Mas. Jadi tidak berarti kita mengesampingkan tata tertib sekolah dan tidak membuat bingung juga. Ya peran kita sebagai guru di kelas itu ya menerapkan tadi keyakinan kelas, restitusi. Masalah yang lain biar nanti urusan yang lain juga. Begitu Mas Panji. Jadi saling menguatkan saja. Ya, terima kasih. Ada Pak Siswanto ini mengangkat tangan. Ini apakah karena sudah menyerah atau karena apa ini? Angkat tangan saya tidak menembak. Silakan Pak Siswanto. Gambarnya bagus ya. Monggo Pak Siswanto langsung dibuka saja mikrofonnya. Orang itu Mas Fajari. Nggih. Baik, terima kasih Mas Fajar waktunya terkait dengan sesuatu yang baru bagi saya Mas Fajar, keyakinan kelas. Seperti yang disampaikan Mas Panji tadi. Saya lebih tertarik banget terkait dengan keyakinan kelas. Kalau pendapat saya, keyakinan kelas itu dipakai khusus untuk kita di seni budayanya saja. Jadi nggak ada hubungannya dengan tata tertib kelas. Tata tertib kelas berlaku untuk umum aja. Silahkan itu kaitannya dengan peraturan sekolah. Keyakinan kelas digunakan untuk khusus seni budaya saja. Jadi nanti pelanggaran-pelanggaran yang dengan risiko itu juga terkait dengan pelajaran seni budaya saja. Mungkin kalau lebih ke atasnya, kok saya pengen menerapkan ke wali kelas. Kayaknya lebih asik sekali. Jadi mulai besok pagi kelas saya mau tak coba ini Mas Fajar, keyakinan kelas. Jadi peraturan ini yang dibuat oleh siswa sendiri atas kesepakatan, kemudian resikonya juga nanti yang menerima juga siswa sendiri. Asik banget Mas Fajar. Silahkan, terima kasih sekali Mas Fajar. Oke Pak Siswanto, bagus sekali apa yang disampaikan. Saya anggap bagus karena tidak bertentangan ya secara umum. Dan ini saya lakukan juga Pak Sis. Jadi yang di kelas saya itu di kelas
yang kemarin saya buat keyakinan kelas itu memang sudah dipraktekkan untuk mapel yang lain ternyata. Jadi seperti matematika, seperti IPA itu mereka sudah punya keyakinan kelas sendiri. Nah, berarti yang disampaikan Pak Sis tadi betul. Dan kemarin juga saya begini, ini kalian tidak usah bingung, yang disepakati itu yang mana? Apakah peraturannya sekolah, ataukah keyakinan kelas matematika, ataukah keyakinan kelas seni budaya? Ya kalau pas seni budaya keyakinan kelas kita ini, begitu. Kalau saya penekanannya begitu, Pak. Jadi keyakinan kelas yang kita buat, kita mapelnya apa ya itu, kan biasanya akan lebih khusus nanti. Akan lebih khusus artinya mengerucutnya ke seni budaya. Dan saya yakin antara keyakinan kelas mapel 1 dengan yang lain nanti juga tidak akan bertentangan. Secara umum itu ya universal ya, sama. Tentang menjadi siswa yang baik lah, menjadi menjaga kenyamanan kelas dan seterusnya. Terima kasih Pak Suswanto, ini bagus sekali kalau nanti diterapkan di wali kelas ya, condongnya itu ya bagus. Silahkan dilaksanakan kalau memang ini dirasa cocok. Monggo yang lain. Baik, terima kasih Mas Fajar. Lanjut, sukses untuk Mas Fajar. Nggih, matur suwun Pak Sis kehadirannya. Bu Dwi Pujiastuti, monggo Bu, langsung mawon dibuka mic-nya. Jadi terima kasih Pak. Suara saya enggak Pak? Oh, Bu Hati toh. Jelas-jelas terdengar Bu. Monggo. Iya, terima kasih. Terkait dengan keyakinan kelas ini, saya pernah mencoba di pelajaran saya, PA khususnya. Nah, itu saya mendapatkan suatu gini Pak. Ketika kayak kita bikin keyakinan kelas sama anak-anak, itu kan kebetulan kelasnya itu sekitar ada 32 anak. Nah, keinginannya itu mereka ya sekitar itu, tiap kepala itu punya keinginan berbeda-beda seperti itu. Padahal disebutkan tadi kalau yang namanya keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu banyak. Iya. Nah, untuk ketika saya ingin mengambil garis besarnya ini, kalau sebagian besar nggak mau, Bu, itu enggak. Kalau di sini, kelas di sini sudah seperti itu. Sebagian yang lain, belum Bu. Nah, seperti cara yang baik untuk mensinkronkan antara banyak pendapat keinginan anak yang berbeda-beda itu caranya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hati. Ya, menarik sekali. Berarti ini betul-betul studi kasus ya, pengalaman otentik di kelas. Seandainya dari banyaknya siswa itu ternyata memiliki ide-ide atau hasil brainstorming tadi yang berbeda, bagaimana cara menyatukan? Kalau saya kemarin ya juga sama Bu, banyak sekali. Jadi ide-ide mereka itu kan kalau brainstorming itu spontan ya. Jadi mereka inginnya begini. Tetap kalau menurut saya ada nanti kata-kata kunci yang bisa kita gunakan sehingga itu menjadi kesepakatan bersama. Jadi misalnya ada beberapa siswa yang begini, begitu dan seterusnya. Nah, nanti akan kita kerucutkan. Bisa nggak Pak Fajar simpulkan, seandainya kita punya kesepakatan kelas seperti ini. Nah, seandainya nanti sangat berbeda jauh, ya kita kan sebagai guru mempunyai wewenang untuk memutuskan. Jangan sampai nanti keyakinan kelasnya ada yang mengusulkan kita jam kosong sebanyak-banyaknya, misalnya ya. Jam kosong sebanyak-banyaknya, lalu yang lain ya jangan sampai ada jam kosong. Tentu kan kita nanti akan bisa mengarahkan mereka pada suatu keputusan yang itu nanti baik untuk mereka semua. Kita jelaskan kalau seperti ini dampaknya begini, kalau seperti ini dampaknya begitu. Nah, dari sebab akibat tadi mereka akan kita ajak berpikir. Nah, seandainya memang terjadi semacam clash atau tidak ada titik temu, ya sudah kita putuskan saja. Ini kalau seperti ini nanti dampaknya begini. Jadi lebih baik kalau kita sepakati seperti ini, bagaimana? Begitu kalau saya. Artinya kita masih punya kekuatan di situ dalam tanda kutip untuk mengerucutkan, untuk mengarahkan siswa agar itu menjadi suatu kesepakatan yang terbaik untuk kelas tersebut. Menurut saya begitu, Bu Hati. Oke. Ya, terima kasih. Monggo Bu Hati kalau mau melanjutkan. Sudah cukup, terima kasih. Cukup, nggih. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Bu Jumrotul, Mas Kanah, monggo. Ini nama asli atau nama putrinya? Asli, Pak. Okay. Asli. Monggo. Maaf.
nembe mawon gabung. Mau kesupen. Nggih. Nggih, mekaten. Mau tanya, kan biasanya keyakinan kelas itu sing lebih sepakat kepada anak-anak perempuan ya Pak. Nah, yang laki-laki itu pas di depan Bapak Ibu guru itu oke-oke saja, yang laki-laki. Tetapi giliran di belakang itu kan biasanya sing laki-laki grundel. Lah terus cara menyatukan pendapat antara yang sing laki-laki itu mari kita bersama untuk menyatukan demi kebaikan kelas. Misalnya ngoten nggih, niku pripun Pak nggih? Terima kasih. Oke, ini permasalahannya semakin rumit ya. Iya, iya. Tapi itu realitasnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi memang apa ya? Mungkin sudah takdirnya begitu ya. Jadi kalau laki-laki itu lebih cenderung mereka itu sesuka. Nggih, seperti Pak Panji tadi, peraturan dibuat untuk dilanggar, ngoten. Makanya Ya kan yang perempuan Oke, putus-putus Bu. Saya sudah bisa saya tangkap. Oke. Ini di perangkat saya saja atau di perangkat semuanya ya? Putus-putus. Oh, iya, betul. Putus-putus juga, Pak. Oh, nggih sami nggih. Terima kasih. Ya, sama. Nggih, Bu Jumrotul, mohon maaf nggih. Saya tanggapi langsung. Jadi kalau menurut saya untuk menyatukan pendapat yang berbeda tadi artinya kalau yang laki-laki itu grundel terus ngerasani terus mungkin dia punya black campaign sendiri misalnya. Ya tidak apa-apa juga, artinya kita tidak bisa mengendalikan sepenuhnya orang lain. Nah, yang penting yang kita lakukan yang terbaik yang memang harus dilakukan ya lakukan saja. Nanti kalau ada yang pro kontra, ada yang ya tidak apa-apa. Tetap kita usahanya menjelaskan, memberikan pemahaman pada si anak-anak semuanya itu. Kalau misal suatu saat kita mendengarkan, oh ternyata si Fajar, si Tanto itu di belakang gini loh Bu, misalnya gitu ya sudah kita tangani. Terlepas dari itu kalau sudah dilakukan ternyata seperti ini apa juga. Artinya kita ya bagaimana lagi kita sudah berusaha yang terbaik hasilnya tetap tidak baik. Yang kita lakukan ya sudah ya tetap kita di jalur apa yang bisa kita lakukan. Begitu Bu. Kita ajak ngobrol mungkin dengan saat mereka istirahat, saat santai kita mereka sharing itu kita dengarkan maunya seperti apa, lalu kita arahkan. Ini loh kalau seperti ini dampaknya seperti ini. Kalau begini nanti kamu mendapatkan ini, orang lain mendapatkan ini. Kalau menurut saya yang bisa dilakukan seperti itu, Bu. Monggo kalau ada yang lain yang mau menanggapi. Nggih, Pak. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu sami-sami. Pak Suwarno, monggo. Monggo Pak langsung dibuka mawon mikrofonnya. Halo Pak Suwarno. Ya sedikit memberi gambaran saja Pak. Mohon maaf Pak Suwarno dari SMP 1 Batuwarno nggih. SMP 1, SMP 2. Basicnya SMP 2 Pak. Oh sudah. Nggih. Monggo Pak Warno, monggo. Sedikit gambaran saja. Ini mengenai itu tadi keyakinan untuk kelas tadi Pak. Sebaiknya lebih fokus untuk seni budayanya saja. Iya. Jadi kita memberikan suatu keyakinan yang ada sangkut pautnya dengan itu mapel kita. Biar nanti tidak rancu dengan itu aturan sekolah. Jadi seandainya kita memberikan tugas, mungkin kesalahan-kesalahan siswa itu pada itu, ya itu ada kesepakatan bersama yang disampaikan di kelas, kita memberi masukan-masukan seandainya ini nanti ada kesalahan ini bagaimana siswa yang menentukan tentang ya sanksinya maksudnya itu. Jadi kita fokus di seni budaya, jadi untuk itu biar tidak rancu dengan itu tadi peraturan sekolah kita. Saya kira itu sedikit masukan saja untuk mengenai keyakinan kelas.
Jadi nanti kan sudah kita awali dari seni budaya, mungkin lainnya juga sudah mengambil sikap masing-masing per mapel. Ya, terima kasih Pak Fajar. Itu saja yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Suwarno atas masukannya ya. Karena ini masukan ya, maka saya terima dengan sangat baik seperti yang disampaikan Pak Siswanto tadi. Senada, intinya keyakinan kelas ini fokusnya pada mapel ya, mapel tidak terus itu harus apa ya? Harus berbenturan dengan keyakinan kelas yang lain ataupun peraturan tata tertib sekolah. Dan saya yakin kita juga punya acuan itu kan, tidak mungkin kita membuat keyakinan kelas yang itu bertentangan dengan tata tertib. Itu saya yakin tidak akan terjadi kalau kita lebih hati-hati di dalam membuat keyakinan kelas ini. Dan terima kasih Pak, ya itu bisa diterapkan hanya satu mapel saja ya, monggo. Ya kita bisa melaksanakan itu. Monggo ada lagi mungkin sebelum kita akhiri. Sudah pukul ya 4. Aduh, Monggo sampai pukul 5 juga ada mata hilang. yang masih mampu. Gimana kalah berarti? Pak Siswanto mau berpendapat lagi? Pak Panji, klip-klip. Niku perekamnya itu saya kuat Pak Fajar. Enggak juga. Sepertinya masih. Oh masih. Tadi saya sisakan Upload-nya sing semaput. Upload-nya semaput nanti. mau berpendapat atau ngajak ngeband nggih monggo. Diajak aja nanti di aksi nyata yang sesungguhnya di Hari Pendidikan Nasional dari grup barunya Mas Fajar ini. Ya grup barunya pokoknya nanti jatah untuk Mbak Retno 2 hari. Waduh. Oke siap Mas, nanti ya kalau kita siap ya kita tampil lah. Kalau tidak siap ya kita menyerahkan pada yang lain. Ini sedang persiapan untuk latihan ke pentas di Jogja, Mas. Rodok pamer sithik. Monggo yang lain. Ya. Oke, monggo. Sudah tidak ada, nggih? Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, saya kasih untuk kegiatan di sore ini pada hari Jumat yang penuh berkah ini. Ya, kita sudah mendapatkan beberapa kesimpulan yang intinya upaya-upaya yang kita lakukan melalui program kurikulum merdeka, melalui guru penggerak ini sudah semestinya ya, sebaiknya ya kita mengalir saja ya. Artinya tidak usah terlalu reaktif. Wah, nanti ganti menteri, ganti lagi. Ini hanya dalam rangka titik-titik dan seterusnya itu. Ya itu kita maklumi saja. Artinya kita tidak bisa menolak kan. Karena kita sebagai guru yang notabene di bawah Dinas Pendidikan, di bawah kementerian. Kalau menterinya ingin berubah ya kenapa tidak? Kalau saya begitu. Dulu ketika ada perubahan kurikulum K13 juga, wah protes sana sini. Ini ada lagi diubah kurikulum merdeka, protes lagi ya. Kita siapkan saja nanti menteri yang baru berubah ya ayo gitu aja kalau saya begitu, kalau kesimpulan saya. Termasuk di sini ada perubahan mindset tentang kurikulum merdeka, ya kita ikuti, mengalir saja, itu akan lebih menyamankan kita ya, daripada kita marah-marah, mengeluarkan energi, tapi malah itu tidak konstruktif untuk kita sendiri dan juga untuk anak-anak. Nanti anak-anak semakin bingung juga, ini gurunya saja tidak mantap kan begitu. Termasuk pelaksanaan restitusi, pelaksanaan keyakinan kelas ini saya rasa tidak masalah seandainya kita terapkan di kelas kita. Karena memang di filosofi Ki Hajar Dewantara ini berbeda dengan apa yang kita pahami selama ini, bahwa bagaimana pendidikan ini bisa menumbuhkan kesadaran siswa, tidak membuat mereka itu baik tapi karena ketakutan, karena iming-iming, tapi karena kesadaran ini loh. Oh, kalau saya berbuat baik ini manfaatnya ini untuk saya, orang lain. Nah, ini menurut saya menarik ya kalau kita laksanakan. Nah, mungkin dalam pelaksanaannya ya belum bisa maksimal ya tidak apa-apa. Mungkin pelan-pelan kita nanti bisa mengarah ke semakin hal yang ideal seperti yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, oleh Menteri Pendidikan dan semua orang tua di seluruh Indonesia untuk menjadikan siswa-siswi kita generasi muda emas ya, generasi muda yang berprestasi tapi juga berkarakter yang merdeka. Begitu Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya,
sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Tanpa panjenengan maka aksi nyata ini tidak sukses ya, tidak berhasil. Ini yang bertahan masih 14 termasuk saya mungkin ya. Ya 14 orang ini menurut saya sangat-sangat ya, saya berterima kasih sekali pada panjenengan semuanya dan selamat beraktivitas. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Bagi yang menghendaki nanti silahkan japri, nanti saya akan mengirimkan PowerPoint yang saya paparkan pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Mari kita akhiri dengan ya, kita bersyukur bahwa kita masih dipertemukan dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk saya tapi juga untuk panjenengan dan murid-murid kita semuanya demi kemajuan pendidikan di Wonogiri di Indonesia untuk anak-anak bangsa kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat untuk Mas Fajar.